Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bertemu dengan Ramadan, agar Ramadan benar-benar menjadi rahmat bagi kita? Yang berikutnya, sebelum satu Ramadan buat target, lalu buat schedule untuk Ramadan dan berani meng-cancel dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Target penting. Kalau kita nggak punya target, repot kita. Kita akan menunda. Contoh misalnya membaca Al-Quranul Karim. Kita harus buat target. Saya harus khatam Al-Quranul Karim. Kalau bisa lebih baik daripada tahun lalu. Minimal 1 kali khatam. Nggak bisa. Harus 1 kali khatam. Masa kita nggak khatam? Jadi harus target 1 kali khatam. Man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka Allah akan berikan pahala. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan 1 pahala Allah kalikan 10. La aqul alif lam mim harf. Aku enggak pernah mengatakan alif lam itu 1 huruf. Namun alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Masa kita enggak tertarik? Ini promo dari Nabi SAW. Alif lam mim 30 pahala loh. Harus sekali khatam. Nah, setelah kita pastikan sekali khatam, maka berikutnya buat schedule. 1 kali khatam berarti kan 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. 1 juz itu ada 10 lembar. Maka antum bagi. Misalnya, ini contoh saja. Sebelum sahur 1 lembar. Ba'da subuh 2 lembar, jadi 3. Nanti duha misalnya 2 lembar, jadi 5. Ba'da zuhur biasanya kita makan siang 2 lembar lagi, 7. Lalu asar mungkin 1 lembar, 8. Maghrib isya selesai. Kalau enggak kita tunda lagi, harus ada schedule. Kalau enggak bisa. At-taswis min junudi iblis. Para ulama mengatakan menunda-nunda, nanti. Itu adalah bala tentara iblis. Jadi harus pakai schedule. Infak sedekah misalnya. Antum harus punya target. Misalnya sehari ini 50.000 harus hilang dari dompet gua. Harusnya begitu. Misalnya 50.000. Sehari 50.000. Nggak mau tahu caranya, 50.000 ini harus hilang. Jadi begitu maghrib 50.000 masih utuh. Antum udah panik. Antum galau. Tapi kan kalau misalnya nggak ada target, kita kan nunda lagi, besok aja pasti insya Allah ketemu fakir miskin. Tapi kalau sudah target 50.000 harus hilang, kita kan cari. Ada tukang ketoprak nih bang, 50.000 bang. Tukang ketoprak nggak ada satpam komplek, kasih 50.000. Nggak ada semuanya, tetangga lagi nyiram bunga, kasih 50.000. Udah pokoknya apa sih kasih lah. Atau ada pembantu, kasih 50.000. Istri kita ada itu, kasih 50.000. Atau istri kasih suaminya 50.000. Pokoknya 50.000 harus hilang. Itu baru Ramadan. Harus target, kalau nggak bisa. 30 hari hadirin, sebentar. Harus ada target. Terus kita harus berani memprioritaskan akhirat. Dan mengorbankan sebagian aktivitas dunia kita. Ini Ramadan. Ini bukan bulan yang lain. Ini Ramadan. Cancel. Yang bisa di-cancel. Para ulama itu liburnya 2 bulan. 1 bulan TC Sya'ban, 1 bulan Ramadan, 2 bulan. Itu toko tutup, usaha berhenti, masuk lagi Syawal. Hadirin, ini luar biasa. Belum tentu kita ketemu lagi. Maksimalkan 1 bulan ini. Yang bisa di-cancel. Selama kita tidak melalaikan kewajiban kita dan tanggung jawab kita. Berkah Ramadan pas kita benar-benar berusaha beribadah kepada Allah. Saya punya kenalan. Itu dia pengen iktikaf. Tapi di ultimatum oleh kampungnya. Suruh pulang, suruh mudik. Orangnya tuh pas-pasan, biasa-biasa aja. Dia tuh galau sekali. Karena dia pingin malam-malam terakhir, itu kan prime time-nya Ramadan. Dia bisa beribadah. Tapi dia disuruh mudik. Akhirnya dia putuskan, saya mudik dengan jalur udara. Padahal dia nggak punya uang. Terus saya bilang, kan mahal Pak. Daripada saya naik mobil, tanggal malam 27, saya di Pantura. Kena macet, segala macam, dan seterusnya. Mendingan saya beli pesawat. Pas dia beli pesawat, economy class habis. Dia beli bisnis, dia, istrinya, anak-anaknya bisnis semua. Padahal saya tahu kemampuannya itu biasa-biasa aja. Nggak nutup lah. Tapi itu Ramadan. Itu para ulama, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala. Makanya mereka bisa sehari khatam. Kalau Utsman sibuk dengan tokonya, gimana sehari khatam? Nggak mungkin lah. Itu baru para ulama, itu Ramadan. Kalau Ramadan cuman kongko, cuman ngumpul, cuman curhat, bukan Ramadan. Ramadan fastabiqul khairat. Ini yang perlu kita camkan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berani. Ada sebagian ibu-ibu kalau Ramadan catering, nggak mau masak. Habis waktu saya. Catering. Dan suaminya ridho. Ya udah catering. Sahur dibawa, buka puasa dan makan malam catering.
Jadi dia bisa baca Quran. Itu yang harus kita pikirkan. Kenapa ahli dunia berani mengorbankan uang untuk dunia mereka, kita nggak berani korbankan uang untuk akhirat kita? Allah ganti. Nggak mungkin Allah nggak ganti. Kalau kita korbankan dunia di Sya'ban, di Rajab, Allah ganti. Nggak mungkin di Ramadan nggak diganti. Man taraka syai'an ittiqa'an lillah awadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Dan yang terakhir, doktrin diri kita, bangun perasaan. Bisa jadi Ramadan ini Ramadan terakhir kita, Ramadan terakhirnya. Tidak ada Ramadan di tahun depan, tidak ada Ramadan di 2 tahun yang akan datang. Ini kesempatan terakhir kita, kesempatan terakhir kita berpuasa, kesempatan terakhir kita merasakan syahdunya sahur bersama pasangan tercinta kita, dengan anak-anak kita. Kesempatan terakhir melihat gelak tawa cucu kita, anak-anak kita ketika berbuka. Ini kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir membaca Al-Quran di bulan Quran. Kesempatan terakhir mencatatkan nama kita sebagai pengkhatam Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kesempatan terakhir untuk Qiyamul Lail. Kesempatan terakhir untuk tahajud di bulan yang penuh berkah ini. Tanamkan perasaan ini, doktrin diri kita. Ini bisa jadi kesempatan terakhir. Ini kesempatan terakhir. Terus. Dan ini bukan sugesti belaka. Ini real. Persentasenya 50-50. Karena kita nggak tahu kapan kita meninggal dunia. Dan kita buktikan betapa banyak di antara kita yang Ramadan tahun lalu ditemani oleh salah satu orang terdekatnya, sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah masuk bersama hewan-hewan di dalam tanah. Seseorang yang merasakan bahwa ini adalah Ramadan terakhirnya, maka dia akan luar biasa dalam beribadah. Orang akan mengeluarkan seluruh potensinya ketika dia merasa ini adalah kesempatan terakhir. Ini the last chance. Di pertandingan final Piala Dunia, kalau sudah perpanjangan waktu, itu kiper maju loh. Dia udah gak peduli lagi. Dia akan habis-habisan. Apalagi kalau dia merasa ketinggalan. Kita nih ketinggalannya banyak banget loh. Masa lalu kita berlumuran dosa dan maksiat. Kiper maju, dia gak peduli lagi tuh gawang. Dia maju. Apalagi kalau tendangan sudut, tendangan bebas, dia akan maju ke sampai kotak penalti lawan. Ini saatnya kita mengejar ketinggalan kita. Ini kelas akselerasi, di mana amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir kita. Nabi SAW bersabda, "Shalli salata muwaddi." Salatlah Anda seperti Anda mengerjakan salat terakhir Anda di muka bumi ini. Kita akan khusyuk, kita akan nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merinding, kita akan sujud selama-lamanya. Ramadan ini bisa jadi kesempatan terakhir. Rekan-rekan sekalian, perjumpaan kita dengan Ramadan tahun ini insyaallah ta'ala adalah sebuah momentum dan pengalaman emas dalam kehidupan kita. Dan bisa jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berinteraksi dengan Ramadan. Maka siapkanlah perbekalan kita dan siapkanlah seluruh amunisi kita untuk fight di Ramadan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Karena walaupun sudah di depan mata kita, tapi tidak ada yang tahu ajal. Betapa banyak orang yang meninggal H-1 Ramadan. Betapa banyak orang yang meninggal sebelum matahari terbenam masuknya bulan suci Ramadan. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesempatan kita untuk mencuci segala dosa-dosa kita. Dan sekali lagi, kalau Allah sudah berikan kita kesempatan, maka itu nikmat dari Allah. Hendaklah kita bersyukur dengan memaksimalkannya sebaik dan sebaik-baik mungkin, sehingga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang divonis celaka oleh Nabi kita SAW. Dan Allah akan menguji kita, mana yang akan kita pilih, apakah akhirat atau dunia. Dan betapa banyak orang yang Allah katakan bal tu'thirunal hayata dunya, namun kalian lebih memilih dunia. Saya harap rekan-rekan sekalian benar-benar bisa berpikir jernih dan memaksimalkan Ramadan tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.